Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul 3 tahun menjalani pernikahan goib. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Cici berdiri di ambang pintu rumah yang kini terasa sepi. Rambutnya yang panjang tergerai acak-acakan dan matanya tampak sembab akibat tangisan yang tak kunjung berhenti. Dia mengamati dinding rumah yang dulunya dihiasi foto-foto bahagia, kini hanya menjadi pengingat pahit dari pernikahannya yang hancur. Di balik senyum yang tersimpan dalam setiap foto, terdapat kepingan cerita tentang cinta yang kini redup, menggantikan kebahagiaan dengan kesedihan yang mendalam. Rasa kehilangan menyelimuti Cici, membuatnya merasa seolah terjebak dalam kegelapan yang tak ada ujungnya. Cici teringat saat Arman, suaminya, dengan tegas mengakui perselingkuhannya. Suara Arman seperti guntur di tengah hujan deras, menghancurkan semua harapannya akan masa depan. "Maaf Cici, aku jatuh cinta pada orang lain," katanya sambil menundukkan kepala, seolah mengharapkan ampunan yang tidak mungkin ia berikan. Saat Arman pergi, semua harapan Cici runtuh. Dia berlari ke kamar, menguncinya, dan menangis sampai tidak ada lagi air mata yang tersisa. Kehidupan yang dulu berwarna kini terasa kelabu, dan keheningan rumah itu hanya terdengar detakan jam dinding yang kian mengganggu. Sehari-hari, Cici hanya bisa berdiam diri, terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Makanan tak lagi menggugah selera, dan film-film yang dulu disukainya kini hanya mengingatkan akan kebahagiaan yang telah sirna. Suatu malam, ketika Cici sedang menjelajahi media sosial, ia menemukan banyak unggahan tentang penyembuhan spiritual dan transformasi diri. Munculnya kata-kata seperti kekuatan batin dan spiritual awakening, menyentuh hatinya, membangkitkan keinginan untuk menemukan kedamaian yang hilang. Dengan harapan baru yang bergetar di dalam dirinya, Cici memutuskan untuk mengeksplorasi jalur spiritual ini. Dia ingin merasakan kembali cahaya kehidupan dan melepaskan segala beban yang membelenggunya. Meskipun terdorong oleh rasa ingin tahu, Cici merasakan ketakutan yang mendalam. Bagaimana jika jalur ini membawa lebih banyak masalah? Apakah dia siap untuk menghadapi hal-hal yang belum pernah dialami sebelumnya? Namun rasa penasaran dan harapan untuk mendapatkan kembali kebahagiaan menuntunnya. Cici bertekad untuk menemukan seseorang atau sesuatu yang dapat membantunya menyembuhkan luka di hatinya. Di tengah kegelapan yang mengelilinginya, Cici mengambil nafas dalam-dalam dan menutup mata, membayangkan masa depan yang lebih cerah. "Aku harus mencoba," bisiknya pada diri sendiri. Dengan tekad yang baru, dia mengangkat ponselnya, mencari informasi tentang paranormal yang dapat membantunya memulai perjalanan spiritual ini. Momen itu menjadi titik awal dari perjalanan Cici yang tidak hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga menjerumuskannya ke dalam dunia mistis yang penuh dengan kejutan dan tantangan. Cici duduk di tepi tempat tidur, memandang keluar jendela. Hujan gerimis membasahi tanah, menciptakan suasana yang melankolis, mirip dengan perasaannya saat ini. 5 tahun pernikahan yang ia jalani bersama Arman tiba-tiba runtuh dalam sekejap. Dia teringat saat Arman mengungkapkan kebenaran yang menghancurkan hatinya. "Cici, aku sudah tidak bisa lagi. Ada seseorang yang lain," kata Arman. Suaranya bergetar. Cici hanya bisa menatapnya, lidahnya seolah keluh. "Siapa?" teriaknya. Air mata mengalir deras. "Namanya Lila. Dia lebih mengerti aku." Setiap kali memikirkan kata-kata itu,
Luka di hatinya terasa kembali berdarah. Lebih mengerti, pikirnya. Apakah Arman tidak ingat bagaimana dia selalu berada di sampingnya, mendukungnya di setiap langkah? Setelah perpisahan, kehidupan Cici terasa seperti sebuah layar kosong. Ia tidak lagi bisa merasakan kebahagiaan dari hal-hal yang dulunya menyenangkan. Teman-teman yang datang dan pergi hanya menambah beban di hatinya. Cici, kamu harus move on. Ayo, kita pergi nonton aja, ajak Dina, sahabatnya sambil berusaha ceria. Iya, aku tahu, tapi rasanya berat sekali, Dina. Aku merasa tidak ada gunanya, jawab Cici, suaranya hampir tak terdengar. Enggak gitulah, hidup ini terus berjalan, kamu harus coba bangkit lagi. Dina menepuk baunya dengan lembut. Bangkit? Dari apa? Dari rasa sakit yang sudah terlanjur mengakar dalam. Dina terdiam, tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk menghiburnya. Cici merasakan keheningan di antara mereka. Tidak ada yang bisa mengerti betapa hancurnya dia saat ini. Cici memutuskan untuk pergi ke Bali, tempat yang dulu penuh kenangan manis, berharap bisa menemukan ketenangan. Dia mengunjungi mantan mertuanya, Ibu Tini, yang selalu menjadi sosok pengganti bagi Cici. Seorang ibu yang penuh kasih. Ibu, apa kabar? Cici memeluk Ibu Tini erat-erat. Cici, oh anakku, ibu merindukanmu. Ayo masuk. Ibu Tini terlihat bahagia, meski ada kesedihan di matanya. Maafkan aku datang dengan keadaan seperti ini, Bu. Cici berkata sambil menghapus air mata. Sudahlah nak, ini rumahmu juga. Kita akan baik-baik saja. Duduklah, ibu buatkan teh. Cici duduk di teras yang menghadap ke pantai, mendengarkan suara ombak yang berdebur. Suara itu membawa ketenangan, tetapi hatinya tetap gelisah. Cici, kamu tahu kan, hidup harus terus berjalan, ujar Ibu Tini saat menyerahkan secangkir teh. Kamu tidak sendiri. Kami selalu di sini untukmu. Terima kasih, Bu. Tapi aku merasa kehilangan arah. Cici menghela nafas panjang. Aku perlu menemukan makna hidupku lagi. Rasanya semua ini tidak ada artinya. Setelah beberapa hari di Bali, Cici mulai merasakan ketenangan yang perlahan kembali. Namun di dalam hatinya rasa kosong itu masih membayangi. Ia duduk di pantai, memandangi sunset yang indah, memikirkan apa yang bisa mengisi kekosongan itu. Suatu malam, saat berbaring di ranjang, Cici membuka Instagram. Dia menemukan banyak akun yang membahas penyembuhan spiritual dan perjalanan batin. Salah satu unggahan menarik perhatian. Temukan diri sejati Anda melalui spiritual. Ini dia, bisiknya pada diri sendiri. Mungkin ini yang aku cari. Dia merasa tergerak untuk mencari informasi lebih lanjut, membayangkan bagaimana kehidupannya bisa berubah jika dia dapat menemukan makna yang lebih dalam. Cici bangkit dari tempat tidur, meraih ponsel, dan mulai mencari paranormal terkenal di Bali. Di tengah malam, saat bintang-bintang berkelap-kelip di langit, harapan baru muncul dalam dirinya. Ini adalah langkah pertamaku, gumamnya, merasa berani untuk menjelajahi dunia baru yang mungkin menyembuhkan luka di hatinya. Cici melangkah memasuki rumah kecil yang dikelilingi oleh tanaman hijau subur. Udara segar dan aroma dupa menguar, menciptakan suasana senang yang membuat dirinya sedikit lebih baik. Semoga ini bisa membantuku, pikirnya merasa berdebar saat membayangkan apa yang akan terjadi. Cici, betulkan namamu? Sapa seorang wanita parubaya dengan senyuman hangat. Rambutnya panjang terurai dan matanya bersinar dengan kebijaksanaan. Iya, Bu, saya datang untuk ritual pembersihan, jawab Cici, berusaha terdengar percaya diri meski hatinya bergetar. Mari kita mulai. Duduklah di sini, kata paranormal itu, mengarahkan Cici ke sebuah tikar yang sudah disiapkan. Selama ritual, Cici merasakan ketenangan yang menyelimuti.
paranormal tersebut mulai mengucapkan mantra dan menuangkan air dari kendi kecil ke atas kepala Cici. Air itu terasa dingin, memberikan sensasi menenangkan yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan semua bebanmu. Suara paranormal itu lembut namun tegas. Cici menutup matanya, berusaha fokus pada pernapasannya. Dalam hati, dia memanjatkan harapan agar semua rasa sakit dan kesedihan bisa menguap. Setelah ritual selesai, Cici merasa ringan, seolah beban di hatinya berkurang. Bagaimana rasanya? Tanya paranormal itu. Aneh, tapi enak. Seolah saya bisa bernafas lagi, jawab Cici, merasakan kedamaian sementara menyelimutinya. Namun setelah beberapa menit paranormal itu berkata, Cici, ini baru permulaan. Kamu perlu menjalani ritual lanjutan untuk benar-benar membersihkan dirimu. Apa yang harus saya lakukan? Cici penasaran. Kamu akan melakukan meditasi di tempat suci di dekat sini. Di sana energi lebih kuat. Tapi hati-hati. Kadang-kadang ada sosok gaib yang suka mengganggu. Siapkan hatimu, sambungnya. Sosok gaib? Maksudnya seperti hantu? Cici menanyakan dengan nada ragu. Iya, bisa jadi. Mereka bisa datang karena merasa terikat pada energi yang kamu miliki. Jelas paranormal itu. Cici menelan ludah, merasa campur aduk antara takut dan bersemangat. Saya siap. Saya ingin melepaskan semua yang mengikat saya. Hari-hari berlalu, dan Cici pun melakukan meditasi di tempat suci tersebut. Setiap kali ia duduk bersila dan menutup mata, dia merasa ada sesuatu yang berbeda di sekelilingnya. Suatu malam, saat ia sedang berlatih meditasi, Cici merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyentuh wajahnya. Siapa itu? Tanyanya pelan. Jantungnya berdebar. Dia membuka matanya dan melihat bayangan samar di antara pepohonan. Mungkin hanya imajinasiku, bisiknya, berusaha menenangkan diri. Namun kehadiran itu terasa nyata. Setiap malam, saat ia meditasi, sosok itu semakin dekat. Kamu mau apa? Tanya Cici pada sosok yang tampak samar. Apakah kamu ingin berbicara? Suara angin berbisik, dan Cici merasakan bahwa sosok itu tidak bermaksud jahat. Justru ada rasa kerinduan yang mendalam, seolah sosok itu berusaha menyampaikan sesuatu padanya. Mungkin ini bagian dari proses penyembuhanku, gumamnya pada diri sendiri, berusaha mencari makna di balik pengalaman aneh ini. Di tengah kegalauan dia mulai merasa terhubung dengan sosok itu. Kalau kamu bisa mendengarku, tolong bantu aku mengerti. Cici berdoa dalam hati. Cici menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari menjelajahi akun media sosial seorang guru spiritual bernama Raka. Seorang pria karismatik yang dikenal karena pandangannya yang mendalam tentang cinta dan hubungan spiritual. Ia sering membagikan video meditasi, kutipan inspiratif, dan cerita tentang transformasi spiritual yang membuat Cici terpesona. Wah, dia benar-benar mengerti apa yang saya rasakan. Gumam Cici sambil mengamati salah satu video Raka yang mengisahkan tentang kekuatan cinta spiritual. Siapa itu? Tanya sahabatnya, Mira, yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Namanya Raka. Dia seorang guru spiritual. Lihat ini Mira. Cici menjawab sambil menunjuk layar ponselnya. Mira melirik video tersebut dan berkomentar. Dia tampan ya? Tapi hati-hati Ci, jangan sampai terjebak dalam fantasi. Aku tidak terjebak, aku hanya merasa terhubung. Cici menjawab dengan sedikit defensif. Terhubung? Atau kamu hanya terpesona? Mira menggoda sambil tertawa. Cici tersenyum, tetapi hatinya berdebar-debar. Rasa penasaran dan ketertarikan itu terus tumbuh, hingga ia akhirnya memberanikan diri
untuk menghubungi Raka lewat DM. Tak disangka, Raka membalas pesannya dengan cepat. Mereka mulai berkomunikasi setiap hari, berbagi cerita, pandangan, dan bahkan pengalaman spiritual mereka masing-masing. Cici, aku merasakan energi positif darimu. Kamu punya potensi yang luar biasa untuk berkembang. Tulis Raka suatu malam. Cici merasa terbang membaca pesan itu. Terima kasih Raka, aku sedang berusaha untuk memperbaiki diriku, balasnya dengan antusias. Seiring waktu, pembicaraan mereka semakin dalam. Cici mulai bercerita tentang perasaannya setelah perceraian dan pencarian makna hidupnya. Raka dengan sabar mendengarkan dan memberikan dukungan. Kadang-kadang kita perlu menjelajahi sisi spiritual kita untuk menemukan cinta sejati, Raka menjelaskan dalam satu pesan suara. Cici merasa hatinya bergetar. Apa maksudmu dengan cinta sejati? Tanyanya. Cinta sejati bisa datang dalam banyak bentuk, termasuk pernikahan gaib, jawab Raka. Ketika kita terhubung dengan jiwa seseorang di tingkat spiritual, itu bisa menjadi ikatan yang kuat. Cici terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Raka. Apakah itu mungkin? Pernikahan gaib? Iya, itu mungkin. Banyak yang tidak mengerti, tetapi ada banyak energi dan ikatan yang tidak terlihat di dunia ini, jelas Raka. Cici merasa tertarik dan penasaran dengan konsep tersebut. Aku ingin tahu lebih banyak tentang itu. Bagaimana cara kerjanya? Raka mulai menjelaskan bagaimana pernikahan gaib adalah ikatan spiritual yang tidak terikat oleh batasan fisik. Pernikahan ini bisa memberikan rasa kedamaian dan keutuhan yang tidak bisa ditemukan dalam hubungan biasa, katanya. Cici mengangguk, terpesona dengan ide itu. Tapi bagaimana jika itu hanya ilusi? Cinta spiritual sejati tidak mengenal batasan. Yang penting adalah ikatan yang terjalin di dalam hati kita, balas Raka dengan nada meyakinkan. Cici mulai membayangkan betapa menawannya jika ia bisa merasakan ikatan spiritual yang dalam dengan seseorang tanpa perlu terjebak dalam komplikasi duniawi. Apa aku bisa melakukannya? Pernikahan gaib, apakah itu benar-benar mungkin? Tanyanya dalam hati. Cici, jika kamu siap, aku akan membimbingmu, Raka menawarkan. Ini bukan langkah yang mudah, tapi jika kamu mau, aku akan mendukungmu. Cici merasakan perasaan campur aduk antara keraguan dan harapan. Aku ingin mencoba, jawabnya mantap, meskipun dalam hatinya masih ada ketakutan yang mengintai. Di malam yang hening itu, Cici merasa bahwa dia sedang berada di persimpangan jalan. Apakah dia benar-benar siap untuk memasuki dunia baru ini? Atau apakah ini hanya langkah menuju perangkap yang lebih dalam? Cici berdiri di depan cermin, memperhatikan bayangannya. Rasa cemas dan berdebar-debar menyelimuti dirinya saat mengenakan pakaian putih yang telah disiapkan untuk malam ritual. Suasana di dalam ruangan terasa berat, seolah energi yang mengalir mengisi setiap sudut. Cici, kamu siap? Suara Mira tiba-tiba muncul dari belakang. Cici berbalik dan melihat sahabatnya itu dengan wajah-wajah penuh perhatian. Aku rasa begitu, jawab Cici dengan suara bergetar. Tapi ini semua terasa sangat nyata. Ingat, kamu melakukan ini untuk dirimu sendiri. Jangan ragu, Raka akan membimbingmu. Mira mencoba memberi semangat. Dengan nafas dalam, Cici melangkah keluar dari rumah, menuju lokasi ritual yang berada di tengah hutan kecil di Bali. Langit mulai gelap, dan suara alam mengisi kesunyian malam. Dia merasa seolah dunia di sekitarnya bergetar dengan kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata. Ketika Cici sampai di lokasi ritual, suasana semakin mencekam. Lilin-lilin dinyalakan, menerangi ruangan yang dikelilingi oleh pepohonan. Raka sudah menunggu di tengah lingkaran yang dibentuk oleh batu-batu besar.
Senyumnya penuh ketenangan, tetapi ada sesuatu yang membuat Cici merasa tidak nyaman. Selamat datang, Cici. Malam ini adalah malam yang sangat penting. Raka menyapa dengan suara lembut, tetapi Cici bisa merasakan energi yang berbeda dalam suaranya. Raka, apakah semua ini benar-benar aman? Cici bertanya ragu-ragu. Percayalah padaku, kita akan melangkah bersama. Ini adalah perjalanan spiritualmu, jawab Raka sambil tersenyum, tetapi tatapannya seolah menyimpan rahasia yang dalam. Saat Cici bergabung dalam lingkaran, suasana mulai berubah. Angin bertiup kencang, dan suara samar terdengar di antara gemerisik dedaunan. Cici mulai merasa kehadiran sosok-sosok gaib di sekelilingnya. Dia berusaha menenangkan diri, tetapi hati dan pikirannya bergejolak. Mira, apakah kamu merasakannya? Cici berbisik kepada sahabatnya yang berdiri di samping. Iya, ini aneh. Seperti ada sesuatu yang mengawasi kita. Mira menjawab, terlihat semakin cemas. Tiba-tiba, sosok-sosok gaib mulai muncul di sekitar mereka, melayang dalam bentuk samar. Cici merasa pusing, tetapi Raka tetap berusaha mengarahkan ritual. Terimalah kehadiran mereka, Cici. Mereka adalah bagian dari energi malam ini, Raka menginstruksikan. Cici mengangguk meski jantungnya berdebar hebat. Saat Raka mulai melantunkan doa, sosok-sosok itu semakin dekat. Cici merasa seperti terjebak di antara dua dunia. Ketika Raka melanjutkan ritual, Cici melihat perubahan yang mencolok. Wajah Raka mulai memudar, seolah-olah dia bertransformasi menjadi sesuatu yang lain. Tubuhnya seakan menghilang di dalam cahaya putih yang menyilaukan. Raka, apa yang terjadi? Cici berteriak, tetapi suaranya terasa lemah. Cici, fokuslah pada cinta dan ikatanmu. Ini adalah langkah untuk menyegel pernikahan gaib. Suara Raka terdengar samar, tapi kini terasa seperti datang dari tempat yang jauh. Mira berpegangan erat pada lengan Cici, wajahnya pucat. Cici, aku tidak suka ini. Kita harus pergi, ujarnya. Tetapi Cici merasa tidak bisa bergerak. Energi yang melingkupinya seperti mengikatnya pada tempat itu. Cici berusaha melawan ketakutan yang menggerogoti hatinya. Tapi aku tidak bisa menghentikannya. Ini adalah bagian dari perjalananku. Dia berteriak kembali, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Dengan sekali tarikan nafas dalam, Cici mencoba untuk memasuki keadaan meditasi yang dalam, mengingat kata-kata Raka. Ikatan ini adalah untuk kedamaian dan cinta. Aku berkomitmen untuk menjalani hubungan spiritual ini. Cici berbisik dalam hati. Tiba-tiba sosok gaib di sekelilingnya mulai bergerak, melingkari Cici dan Raka. Cici merasakan kehadiran energi yang kuat. Dalam sekejap, sebuah cahaya terang menyelimuti mereka. Cici merasa dirinya terjebak dalam pusaran energi. Selamat datang dalam pernikahan gaib kita. Suara Raka yang kini terdengar berbeda, lebih dalam, dan menggema di seluruh ruangan. Cici terjebak, dan saat itu dia menyadari bahwa dia telah melangkah terlalu jauh. Apa ini yang aku inginkan? Pikirnya dalam kebingungan. Dengan perasaan campur aduk, Cici merasakan sebuah ikatan yang kuat terjalin di antara mereka. Dalam sekejap dia menyadari bahwa malam itu telah menyegel pernikahan gaib mereka, dan dia tidak akan pernah kembali ke hidup lamanya. Setelah malam ritual yang mengubah segalanya, kehidupan Cici berputar dalam dimensi yang sama sekali baru. Ia menemukan diri terjebak dalam ikatan gaib yang tak terduga. Hari-harinya kini dipenuhi dengan meditasi dan ritual bersama Raka, sang guru spiritual yang tampak lebih misterius setelah pernikahan gaib itu. Setiap pagi Cici bangun lebih awal. Suara alam di luar menyambutnya dengan damai. Di halaman belakang rumah, Cici mulai menyiapkan tempat untuk meditasi. Dia meletakkan beberapa lilin putih, bunga-bunga segar, dan menciptakan lingkaran kecil dari batu yang dikumpulkannya. Cici, kamu harus menyiapkan pikiranmu.
Pastikan kamu dalam keadaan tenang sebelum mulai. Raka memberi instruksi saat ia tiba. Aku masih tidak percaya aku melakukannya. Cici menggerutu, menyandarkan punggungnya ke pohon besar. Ritual ini terasa lebih nyata daripada yang aku bayangkan. Itulah tujuan kita, untuk menjalin hubungan dengan dunia yang lebih dalam. Raka menjawab sambil tersenyum, tetapi tatapannya membuat Cici merinding. Ayo kita mulai. Cici duduk bersila, menutup matanya, dan mendengarkan suara Raka yang memandu meditasi. Dia merasakan energi mengalir di dalam dirinya, dan saat Raka mulai membacakan mantra, suasana di sekelilingnya mulai berubah. Cahaya lembut menyelimuti mereka, dan Cici merasa seolah berada di tempat yang berbeda, jauh dari kenyataan. Setelah beberapa minggu menjalani rutinitas ini, Cici mulai merasakan pengaruh entitas gaib yang semakin kuat. Kadang-kadang, ketika dia berada di tempat sunyi, dia bisa merasakan kehadiran sosok lain di sampingnya. Suara bisikan lembut kadang-kadang menemaninya dalam meditasi. Mira, aku merasa seperti ada yang mengikutiku. Cici mengeluh kepada sahabatnya saat mereka duduk di kafe, menikmati kopi. Sama seperti hantu, atau semacam itu? Mira mengangkat alis, terlihat skeptis. Aku tidak tahu, tapi terkadang aku bisa merasakan energi yang berbeda, seperti ada yang mengamati aku. Jawab Cici dengan ekspresi cemas. Mungkin itu hanya perasaanmu saja, atau bisa jadi efek dari semua ritual ini. Mira mencoba menenangkan, meskipun dia sendiri mulai merasa khawatir. Meskipun rutinitas tersebut memberikan kedamaian, Cici merasakan konflik batin yang semakin dalam. Dia mulai mempertanyakan pilihan yang diambilnya. Apakah ini benar-benar jalan yang ingin dia jalani? Apakah semua ini membawa dia menuju penyembuhan, atau justru mengikatnya lebih dalam? Suatu malam, setelah selesai meditasi, Cici duduk di balkon sambil menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip. Raka, apakah ini yang diinginkan oleh entitas gaib? Apakah aku harus terus melakukannya? Tanyanya dengan keraguan. Cici, semua ini adalah tentang memilih. Kamu memilih kekuatan untuk menentukan jalanmu sendiri. Raka menjawab, tetapi ada ketegangan dalam suaranya yang tak bisa diabaikan. Tapi, aku merasa terjebak. Seolah-olah aku tidak bisa kembali lagi ke hidupku yang lama. Cici mengeluh, merasakan air mata menggenang di matanya. Dunia gaib memiliki daya tariknya, tetapi jangan biarkan itu menguasaimu. Keseimbangan adalah kunci. Raka berusaha meyakinkan, tetapi Cici merasakan ada sesuatu yang tidak konsisten dalam kata-kata Raka. Malam itu Cici tidak bisa tidur. Dia merasa terjebak di antara dua dunia, dan jiwanya bergolak dengan pertanyaan yang tak terjawab. Setiap kali dia mencoba menjelaskan perasaannya kepada Mira, sahabatnya itu hanya menggelengkan kepala, tampak semakin khawatir dengan keputusan Cici. Kamu tidak perlu melakukan semua ini untuk menemukan dirimu, Cici. Ada banyak cara lain. Mira berusaha meyakinkan. Tapi ini adalah yang aku pilih. Ini adalah satu-satunya cara yang aku tahu untuk mengubah hidupku. Cici menjawab tegas, meskipun hatinya dipenuhi keraguan. Cici terbangun di tengah malam, nafasnya tersengal-sengal. Ia merasakan sesuatu yang aneh di perutnya, seolah ada gerakan kecil yang tidak dapat dijelaskan. Ketika ia menyentuh perutnya, jantungnya berdegup kencang, rasa takut menggelayuti hatinya. Apa ini? Pikirnya, tidak bisa mempercayai apa yang dirasakannya. Ini tidak mungkin. Dalam bingung dan ketakutan, ia memutuskan untuk menghubungi Mira. Telepon berdering beberapa kali sebelum sahabatnya mengangkat. Cici, ada apa? Suara Mira terdengar penuh kecemasan. Mira, aku merasa seperti ada yang bergerak di dalam perutku. Apa mungkin aku hamil? Cici menjawab. Suara tremornya jelas terdengar. Hamil?
Tapi kamu, bagaimana bisa? Bukankah itu hanya dalam dunia goib? Mira tampak bingung dan terkejut. Itulah yang membuatku ketakutan. Aku tidak mengerti. Cici merasakan air mata mengalir di pipinya. Ini semua aneh dan tidak masuk akal. Kamu perlu menemui dokter. Jangan hanya mengandalkan perasaan, Mira menyarankan. Tetapi Cici sudah tahu bahwa ini bukanlah kehamilan biasa. Selama beberapa hari berikutnya, Cici tidak bisa mengalihkan pikirannya dari kemungkinan hamil. Setiap kali ia duduk untuk meditasi, perutnya terasa semakin berat dan gerakan itu semakin nyata. Ia merasa terjebak dalam dunia goib yang sama sekali tidak ia inginkan. Suatu sore Raka datang menemuinya. Cici, kau terlihat pucat. Apa yang terjadi? Tanyanya memperhatikan perubahan pada wajahnya. Raka, aku merasa aku hamil dari hubungan goib kita. Cici mengungkapkan, suaranya bergetar. Itu bukan hal yang perlu ditakutkan. Ini adalah bagian dari ikatan kita. Raka menjawab dengan nada tenang. Tetapi Cici merasakan ada sesuatu yang mengintimidasi dalam suaranya. Tapi bagaimana aku bisa membawa bayi ini? Apa ini normal? Cici tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Ini adalah kesempatan untuk memperkuat hubungan kita dengan dunia goib. Kamu harus menjaga kehamilan ini. Raka menenangkan, membuat Cici semakin bingung dan merasa tertekan. Setiap malam, Cici diserang oleh mimpi buruk yang semakin mengganggu. Dalam mimpinya, ia melihat sosok goib yang menakutkan, mengelilinginya dan memanggilnya dengan suara merdu, namun penuh ancaman. Mereka menyerupai hantu-hantu yang ia lihat dalam film horor, tetapi wajah mereka mengingatkannya pada Raka. Dalam salah satu mimpinya, ia melihat bayinya. Bayi itu tampak berkilau dengan aura goib yang menakutkan. Namun ketika ia berusaha mendekatinya, sosok goib yang lain muncul, menahannya dan berkata, "Dia adalah milik kami, Cici. Lindungi dia." Cici terbangun dengan teriakan, berkeringat dingin. Dia mengguncang kepala, berusaha mengalihkan bayangan tersebut. Apa semua ini berarti? Cici merintih, merasa terasing di dunia yang tak bisa ia pahami. Di siang hari, Cici merasa tertekan oleh tuntutan Raka. Setiap kali mereka bertemu, ada aura mendesak dalam tatapannya. Cici, kamu harus melanjutkan ritual kita. Kehamilan ini adalah jalan menuju pencerahan. Jangan ragu, katanya, seolah menekan Cici untuk mengabaikan rasa takutnya. Tapi Raka, aku tidak yakin aku siap. Ini semua sangat asing bagiku. Cici menjawab, merasakan ketidakpastian yang semakin mendalam. Kita akan melakukan ritual untuk melindungi bayi ini. Kamu harus percaya padaku. Raka bersikeras, dan Cici merasa terjerat dalam harapan dan ketakutan. Cici berjuang dalam pikirannya. Apakah dia benar-benar bisa menjalani semua ini? Apakah dia bisa mengatasi tekanan untuk menjaga kehamilan ini? Perasaannya antara ketakutan dan harapan saling bertabrakan. Ketegangan yang menghimpit hati Cici semakin tak tertahankan. Setelah berhari-hari merenung, ia akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan dari paranormal lain. Ia tidak bisa lagi membiarkan hidupnya diatur oleh sosok goib dan Raka yang semakin mengintimidasi. Mira, aku harus pergi ke tempat lain. Ini semua terasa sangat menakutkan. Cici mengungkapkan saat bertemu sahabatnya di kafe kecil di Bali. Cici, kamu sudah melakukan ritual yang terlalu dalam. Apa kamu yakin ini keputusan yang tepat? Mira memperingatkan, mencemaskan keadaan Cici. Tidak ada pilihan lain. Aku harus mencari seseorang yang bisa membantuku mengatasi semua ini. Cici menjawab tegas. Setelah beberapa pencarian di internet dan rekomendasi dari teman-teman, Cici menemukan seorang paranormal yang cukup terkenal di Bali, yaitu Ibu Nyoman, seorang wanita tua yang dikenal karena kemampuan spiritualnya yang kuat dan pengetahuannya tentang dunia goib. Saat Cici tiba di rumah Ibu Nyoman, suasana terasa berbeda.
Di dalam aroma dupa menyelimuti ruangan, dan suasana tenang mengalir dalam setiap sudutnya. Selamat datang, Cici. Aku sudah menunggu kedatanganmu. Ibu Nyoman menyapa dengan senyum yang menenangkan. Aku butuh bantuan. Aku terjebak dalam pernikahan goib, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Cici mengungkapkan keraguannya. Ibu Nyoman mengangguk, wajahnya berubah serius. Pernikahan goib seringkali penuh dengan tipu daya. Banyak orang terjebak dalam hubungan ini dan tidak menyadari bahwa mereka terikat pada entitas yang tidak dapat dipercaya. Cici mendengarkan dengan cermat saat Ibu Nyoman menjelaskan bahaya yang mengintai dari hubungan tersebut. Ia merasa tertegun dan kaget saat mengetahui bahwa banyak orang yang mengalami hal serupa. Ibu Nyoman menjelaskan proses pembersihan yang harus dijalani Cici untuk membebaskan diri dari pengaruh negatif. Kamu harus melakukan ritual pembersihan yang mendalam. Ini akan melibatkan air suci dan doa. Kamu perlu menyalurkan energi positif untuk mengusir semua pengaruh buruk. Jelas Ibu Nyoman. Cici mengikuti instruksi Ibu Nyoman, dan dari itu mereka mempersiapkan ritual. Dengan hati yang berdebar, Cici berdiri di depan altar yang dihiasi bunga dan dupa. Ingat Cici, fokus pada niatmu untuk membebaskan diri. Energi jahat tidak akan bisa bertahan jika kamu kuat. Ibu Nyoman mengingatkan. Saat ritual dimulai, Cici merasakan gelombang energi yang tidak biasa. Air suci dituangkan ke tubuhnya, dan Cici mulai mengucapkan doa-doa yang diajarkan Ibu Nyoman. Dalam keadaan trans, dia merasa kehadiran Raka dan sosok-sosok goib lain mengelilinginya, berusaha menariknya kembali ke dalam pelukan mereka. Cici, kamu milik kami. Jangan pergi. Suara Raka menggema di pikirannya, mengancam akan menghentikan proses pembersihan. Cici merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi ia berusaha mengingat niatnya untuk bebas. Aku tidak ingin terikat lagi, teriaknya dalam hati. Dalam momen kritis, energi jahat itu mulai berusaha menahan Cici. Dia merasa seolah-olah sedang berjuang melawan ombak yang kuat. Namun dengan bantuan Ibu Nyoman yang berdoa dan mengucapkan mantra, Cici menemukan kekuatan dalam dirinya. Aku adalah milikmu sendiri. Suaranya melawan segala pengaruh yang mengancam. Setelah perjuangan yang melelahkan, akhirnya energi jahat itu mulai surut. Cici merasa tubuhnya ringan, dan saat Ibu Nyoman mengakhiri ritual, dia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kamu berhasil, Cici. Kini kamu bebas. Ibu Nyoman menyatakan dengan senyuman bangga. Meskipun dia merasa lelah, hati Cici penuh harapan. Namun di dalam pikirannya rasa takut akan pengaruh Raka dan sosok goib yang tersisa tetap ada. Apakah ia benar-benar sudah bebas, ataukah ini baru awal dari pertarungan yang lebih besar? Setelah ritual pembersihan yang melelahkan bersama Ibu Nyoman, Cici tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Dia harus menjalani ritual penyembuhan yang lebih mendalam untuk sepenuhnya melepaskan diri dari jeratan makhluk goib yang masih mengikutinya. Hari-hari selanjutnya, Cici menjalani berbagai macam ritual penyembuhan yang dirancang untuk membersihkan jiwa dan raganya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, melakukan meditasi, dan menuliskan semua perasaannya di jurnal. Ritual ini berat ya? Cici berkata pada dirinya sendiri saat menatap cermin. Tapi aku harus kuat. Setiap kali Cici melakukan meditasi, ia merasakan kehadiran energi positif yang mengalir ke dalam dirinya. Namun dalam proses ini, dia juga merasakan rasa sakit dari kenangan-kenangan kelam. Dia tahu bahwa ia perlu menghadapinya. Ibu Nyoman mengajarinya untuk mengeluarkan semua perasaan yang terpendam. Cici, kamu harus merasakan sakit itu untuk bisa sembuh. Jangan takut untuk menangis, katanya saat mereka menjalani ritual di pinggir pantai. Cici mengikuti saran itu, membiarkan air mata mengalir saat dia merasakan segala kesedihan dan kehilangan yang pernah menyelimutinya. Selama proses ini, dukungan dari keluarga dan teman-teman sangat berarti bagi Cici.
Mira selalu ada untuknya, mengajaknya keluar untuk jalan-jalan dan berbagi cerita ringan. Cici, kamu kuat. Aku yakin kamu bisa lewatin ini, Mira mengatakan sambil merangkulnya saat mereka duduk di tepi pantai. Tapi kadang aku merasa sendiri, Mira. Semua ini terasa begitu berat. Cici mengakui dengan suara bergetar. Kamu tidak sendirian. Aku di sini. Dan keluargamu pun mendukungmu. Kita akan melewati ini bersama. Mira menjawab dengan tulus. Cici merasa hangat di dalam hatinya mendengar kata-kata sahabatnya. Dia mulai mengajak keluarganya untuk terlibat dalam proses penyembuhan, menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka, berbagi makanan, dan tertawa. Malam itu Cici mengundang keluarganya untuk berkumpul di rumahnya. Mereka duduk di sekitar meja, menikmati hidangan sederhana yang dimasak Cici sendiri. Kalian tahu, setelah semua yang terjadi, aku merasa beruntung memiliki kalian. Cici mengungkapkan perasaannya dengan mata berbinar. Kami selalu ada untukmu, Cici. Kamu tidak perlu merasa sendirian lagi. Sang ibu berkata sambil memegang tangan Cici. Melalui dukungan dan ritual penyembuhan, Cici mulai menemukan kedamaian batin yang lama hilang. Dia belajar untuk menerima diri sendiri dan segala pengalaman yang telah dilaluinya. Proses ini bukanlah hal yang instan. Cici merasakan kemajuan yang lambat, namun pasti. Suatu malam, saat Cici duduk sendirian di beranda, dia melihat langit yang berbintang. Suara ombak yang menghantam pantai di kejauhan membuatnya merasa tenang. Ini saatnya untuk melepaskan semua yang tidak lagi membantuku, Cici berkata pada diri sendiri. Dia mulai berlatih afirmasi positif setiap pagi, mengingatkan dirinya tentang kekuatan dan keindahan hidup. Aku kuat, aku berharga, aku berhak bahagia. Ucapnya keras-keras membangun kepercayaan dirinya. Itulah akhir cerita yang berjudul 3 tahun menjalani pernikahan goib. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.